Habana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfia Putri Maifa dari kelas 10 MPLB 1. Saya akan mereaction mengenai video saya, yaitu yang berjudul Posisi, Tugas, dan Tanggung Jawab Warga Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan saya, Bapak Obed Adi Nugroho, dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Pada video pembelajaran kali ini, kita masih membahas terkait dengan materi menjadi warga negara yang baik. Dan secara khusus kita akan membahas submateri terkait dengan posisi, tugas, dan juga tanggung jawab sebagai warga negara. Jika di pertemuan sebelumnya atau video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan 3 lingkungan yang membentuk seseorang menjadi warga negara yang baik dan cerdas, sekarang kita akan mempelajari terkait dengan posisi kita sebagai warga negara, tugas, dan apa tanggung jawab kita dalam sebuah negara. Nah, sebelum kita membahas tentang posisi, tugas, dan juga tanggung jawab sebagai warga negara, saya akan menampilkan 2 gambar tokoh pemain sepak bola. Dan saya rasa pasti kalian kenal dengan kedua tokoh atlet sepak bola tersebut. Yang pertama adalah Justin Quincy Hubner. Justin Quincy Hubner ini adalah seorang atlet sepak bola dan juga sekaligus pemain timnas Indonesia. Tetapi ini sedikit berbeda dengan pemain timnas yang lain. Dari segi wajahnya, Justin Quincy Hubner ini memiliki wajah tidak seperti kebanyakan warga negara Indonesia, karena memiliki hidung yang mancung, kemudian kulit yang putih. Dan ini ternyata dikarenakan dari orang tuanya, yaitu ibunya merupakan warga negara Belanda dan ayahnya adalah seorang warga negara Indonesia. Dan sekarang posisi dari Justin Quincy Hubner merupakan warga negara Indonesia sepenuhnya. Sedangkan tokoh yang kedua adalah Christian Gerald Alvaro Gonzalez. Sama seperti Hubner, dia adalah atlet sepak bola dan juga sekaligus mantan pemain timnas Indonesia. Dan jika kita lihat juga dari wajahnya, ini tidak seperti pemain timnas kebanyakan. Dan ternyata kalau kita melihat biografinya, kedua orang tuanya ternyata merupakan warga negara asing berasal dari Uruguay. Dan sekarang status dari Gonzalez adalah warga negara Indonesia. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan posisi seseorang dalam sebuah negara, kita bisa mengambil 2 contoh dari kedua atlet ini. Mereka keduanya sama-sama adalah warga negara asing. Tetapi perbedaannya, dari Hubner dia memiliki darah warga negara Indonesia dari ayahnya, sedangkan dari Gonzalez tidak, karena sepenuhnya orang tuanya adalah warga negara Uruguay. Tetapi yang menjadi persamaannya adalah keduanya sekarang menjadi warga negara Indonesia. Nah, sebetulnya apa sih yang menjadi dasar untuk penentuan seseorang menjadi warga negara Indonesia? Nah, saya akan menampilkan terlebih dahulu terkait dengan persamaan dan perbedaan dari kedua tokoh tersebut. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, persamaannya terletak dari keanggotaan mereka sekarang. Keduanya sama-sama menjadi warga negara Indonesia. Sedangkan perbedaannya, kalau Hubner sebelum bergabung dengan timnas, dia memiliki 2 kewarganegaraan. Dia warga negara Belanda sekaligus warga negara Indonesia. Karena ibunya warga negara Belanda, otomatis dia punya kewarganegaraan Belanda, dan dia juga punya kewarganegaraan Indonesia karena orang tuanya, yaitu ayahnya, warga negara Indonesia. Sedangkan Gonzalez, sebelum dia bergabung dengan timnas Indonesia, dia murni sebagai warga negara asing, yaitu warga negara Uruguay. Nah, mengapa terjadi perbedaan status kewarganegaraan sebelum masuk timnas, dan bagaimana caranya mereka menjadi WNI?
Maka untuk hari ini kita akan membahas tentang asas-asas penentuan seseorang menjadi warga negara. Sebelum itu kita akan melihat dulu terkait dengan posisi seseorang dalam sebuah negara. Ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Jadi ada 3 posisi seseorang dalam sebuah negara. Yang pertama adalah penduduk. Penduduk di sini adalah warga negara Indonesia dan juga warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Jadi penduduk ini tidak membedakan antara WNI dan juga WNA. Jadi siapapun yang tinggal di sebuah negara, kalau dalam konteks ini adalah Indonesia, maka dia disebut sebagai penduduk Indonesia. Nah, akan tetapi ada pengecualian. Untuk warga negara Indonesia bisa disebut sebagai penduduk Indonesia, dia harus tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, sedangkan yang kedua adalah warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang dari bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Seperti kedua contoh atau sepak bola tadi, yaitu Justin Hubner dan juga Gonzales. Sekarang, kedua tokoh tersebut merupakan warga negara Indonesia, meskipun mereka berasal dari bangsa lain. Dalam hari ini adalah Belanda dan juga Uruguay. Tetapi karena sudah disahkan oleh undang-undang dan mereka sudah mengangkat sumpah setia kepada NKRI, maka status mereka sekarang menjadi warga negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah warga negara asing. Warga negara asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Misal contohnya ada turis dari Amerika Serikat yang berkunjung ke Indonesia, maka dia disebut sebagai warga negara asing. Nah, sekarang kita akan belajar tentang asas penentuan status kewarganegaraan. Nah, seperti contoh Justin Hubner tadi, kenapa dia memiliki 2 kewarganegaraan sebelum dia masuk menjadi timnas Indonesia, sedangkan Gonzales hanya memiliki 1 kewarganegaraan, itu dipengaruhi karena asas penentuan status kewarganegaraan yang berlaku di negaranya dan juga yang berlaku di Indonesia. Secara umum, ada 2 asas penentuan status kewarganegaraan yang berlaku. Yang pertama adalah ius sanguinis, atau yang kita kenal dengan istilah law of the blood. Ius sanguinis sendiri merupakan penentuan status kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan kepada keturunan. Nah, misalnya seperti kasus Hubner tadi. Kenapa dia memiliki status kewarganegaraan Indonesia? Karena secara keturunan ayahnya adalah warga negara Indonesia. Sedangkan Gonzales awalnya tidak memiliki status kewarganegaraan Indonesia seperti Hubner karena dia tidak punya garis keturunan warga negara Indonesia. Sedangkan asas yang kedua adalah ius soli atau yang dikenal dengan law of the soil. Law of the soil adalah penentuan asas kewarganegaraan berdasarkan pada tempat kelahiran. Jadi ada negara yang menggunakan asas ini. Jadi siapapun orang itu, apapun status kewarganegaraannya, ketika dia melahirkan seorang anak di negaranya, maka anak tersebut otomatis menjadi warga negara tersebut. Misal contohnya seperti yang ada di negara-negara di benua Amerika. Saya ambil contoh misalnya ada sepasang suami istri yang itu adalah warga negara Indonesia, kemudian dia menjalankan tugas di luar negeri, sebut saja misalnya Amerika Serikat. Kemudian dia melahirkan seorang anak. Nah, otomatis anak tersebut memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat karena di Amerika Serikat menggunakan asas ius soli atau law of the soil. Jadi siapapun anak yang lahir di Amerika Serikat otomatis memiliki status kewarganegaraan sebagai warga negara Amerika Serikat. Dengan adanya 2 penentuan asas kewarganegaraan tersebut, kemudian akan menimbulkan berbagai macam status kewarganegaraan. Ada 3 macam-macam status kewarganegaraan. Yang pertama adalah kewarganegaraan tunggal. Jadi kewarganegaraan tunggal merupakan sebuah kondisi di mana seseorang hanya memiliki 1 kewarganegaraan, dikarenakan tidak ada perbedaan asas penentuan oleh tiap-tiap warga negara.
Misal contohnya, sepasang suami istri yang memiliki anak di Indonesia, otomatis anak tersebut berkewarganegaraan Indonesia karena kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia. Atau contoh yang kedua, sepasang suami istri yang berkewarganegaraan Indonesia kemudian pergi ke Jepang untuk menjalankan tugas pekerjaan. Di sana istrinya melahirkan, tetapi anak tersebut hanya memiliki satu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan Indonesia. Karena di Indonesia menganut asas ius sanguinis, sedangkan di Jepang menganut asas ius sanguinis. Anak tersebut tidak punya hak menjadi warga negara Jepang karena kedua orang tuanya tidak memiliki darah dari kewarganegaraan Jepang. Kemudian yang kedua adalah status kewarganegaraan ganda atau yang kita kenal dengan bipartit. Ini terjadi ketika seseorang memiliki dua kewarganegaraan karena adanya perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Nah, misal contohnya sepasang suami istri yang merupakan warga negara Indonesia. Di Indonesia menganut asas ius sanguinis. Kemudian kedua orang tua anak tersebut pergi ke Amerika Serikat untuk menjalankan tugas pekerjaan. Nah, karena di Amerika Serikat menganut asas ius soli atau berdasarkan pada tempat kelahiran, maka anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Kewarganegaraan Indonesia karena kedua orang tuanya adalah warga negara Indonesia dan Indonesia menganut asas ius sanguinis berdasarkan garis keturunan, dan dia sekaligus juga memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat karena menganut asas ius soli atau berdasarkan tempat kelahiran. Nah, yang ketiga adalah status kewarganegaraan yang tidak memiliki status kewarganegaraan atau apatrid. Ini terjadi ketika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan karena perbedaan asas penentuan kewarganegaraan oleh tiap-tiap negara. Misal contohnya, Indonesia kita andaikan menganut asas ius soli. Kemudian sepasang suami istri yang dari Indonesia pergi ke sebuah negara yang menganut asas ius sanguinis. Jelas ketika anak tersebut itu lahir, dia tidak memiliki kewarganegaraan sama sekali. Dia tidak memiliki kewarganegaraan Indonesia karena dia tidak lahir di Indonesia, dan dia tidak punya kewarganegaraan di tempat di mana dia dilahirkan karena di negara tersebut menganut asas ius sanguinis atau asas yang berdasarkan pada garis keturunan, sedangkan kedua orang tuanya sama sekali tidak memiliki garis keturunan di negara tersebut. Nah, berikut merupakan aturan hukum yang menjadi acuan untuk menentukan seseorang sebagai WNI. Ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia. Apabila kita mencermati di dalam bab 2 pasal yang keempat, di situ kita temukan bahwa ternyata Indonesia menganut dua asas kewarganegaraan sekaligus. Yang pertama asas ius sanguinis dan yang kedua asas ius soli. Nah, kenapa Indonesia menganut kedua asas tersebut? Ini sebetulnya mengacu juga kepada penjaminan terkait dengan hak asasi manusia yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Salah satu dari 30 jenis hak asasi manusia adalah hak mendapatkan kewarganegaraan. Nah, dengan menggunakan dua asas kewarganegaraan ini, maka dimungkinkan seorang itu untuk memiliki kewarganegaraan Indonesia. Misal, saya beri contoh, ada seorang anak yang itu diketemukan di wilayah hukum Indonesia, sedangkan tidak diketahui asal-usul dari kedua orang tuanya. Otomatis anak tersebut memiliki kewarganegaraan Indonesia karena dia lahir dan juga ditemukan di Indonesia. Berarti di situ menggunakan asas ius soli. Begitu juga dengan sebaliknya, ada seorang anak yang dilahirkan dari seorang ibu berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan ayahnya warga negara asing, tetapi mereka tidak menikah secara sah berdasarkan hukum. Nah, otomatis anak tersebut memiliki kewarganegaraan Indonesia karena menganut asas ius sanguinis. Kemudian dari aturan tersebut kita juga bisa melihat bahwa ternyata Indonesia juga menganut
status kewarganegaraan ganda atau bipatrid. Tetapi yang perlu kita cermati bahwa status kewarganegaraan ganda ini sifatnya hanya terbatas, ya. Nah, misalnya terjadi ketika seorang anak yang lahir dari orang tua yang berbeda kewarganegaraan. Misalnya seperti Justin Hubner tadi. Ibunya berkewarganegaraan Belanda, sedangkan ayahnya berkewarganegaraan Indonesia. Otomatis dia memiliki dua kewarganegaraan atau bipatrid. Tetapi ketika anak tersebut sudah berusia 18 tahun atau maksimal 20 tahun, maka dia harus memilih salah satu dari kedua status kewarganegaraan tersebut. Apakah memilih menjadi WNI atau menjadi WNA. Kalau berkaca dari kasus Justin Hubner tadi, dia memilih menjadi warga negara Indonesia. Otomatis kewarganegaraan Belandanya ditinggalkan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa seseorang yang sudah menyatakan diri sebagai warga negara Indonesia, terlepas dari apapun latar belakang suku atau etnis, agama atau ras, dan lain-lain, memiliki hak yang dijamin oleh hukum, serta diwajibkan untuk mengerjakan tanggung jawabnya sebagai seorang warga negara Indonesia. Nah, berikut merupakan tokoh-tokoh besar di Indonesia yang sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional, dan beliau semua memiliki darah campuran dari orang tuanya. Pertama adalah Laksamana John Lee. Beliau adalah keturunan Tionghoa dan merupakan perwira tinggi Angkatan Laut. Kemudian yang kedua ada Abdurrahman Baswedan. Beliau adalah keturunan Arab dan seorang jurnalis, seniman, dan juga diplomat. Kemudian tentu tidak asing dengan beliau adalah Ernest Douwesdekker. Beliau merupakan keturunan Belanda dan juga tokoh di dalam pergerakan nasional. Dan dari ketiga tokoh ini kita belajar bahwa beliau meskipun memiliki darah keturunan dari warga negara asing, tetapi ketika beliau sudah menyatakan diri sebagai WNI, maka beliau semua sudah menyerahkan seluruh jiwa dan raganya, bahkan ikut berkontribusi di dalam memajukan bangsa dan negara ini dan terlibat di dalam kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita meneladani jejak dan juga teladan dari yang sudah diwariskan dari Laksamana John Lee, Abdurrahman Baswedan, Ernest Douwesdekker, dan juga dari para tokoh-tokoh yang lain. Baik, saya rasa cukup untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas atensinya. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuka dengan contoh dua atlet sepak bola, yaitu Justin Hubner dan Christian Gonzalez. Keduanya ini berstatus warga negara Indonesia sepenuhnya, meskipun Justin Hubner memiliki darah campuran ibu Belanda, ayah Indonesia, sedangkan Gonzalez murni keturunan Uruguay yang melalui proses naturalisasi. Posisi seorang dalam negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Yang pertama yaitu penduduk WNI atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, warga negara Indonesia WNI, orang bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan di undang-undang. Yang ketiga, warga negara asing, orang yang bukan warga negara Indonesia, misal turis asing. Asas penentuan kewarganegaraan. Yang pertama, ius sanguinis, asas keturunan atau law of the blood. Kewarganegaraan ditentukan berdasarkan pertalian darah atau keturunan orang tuanya. Yang kedua yaitu ius soli, asas tempat kelahiran atau law of the soli. Kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat di mana ia dilahirkan. Contoh, negara Amerika Serikat. Lalu masalah atau status kewarganegaraan yang muncul. Yang pertama yaitu kewarganegaraan tunggal, hanya memiliki satu kewarganegaraan. Yang kedua bipatrid,
Kewarganegaraan ganda, seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan sekaligus karena perbedaan asas negara, tempat lahir, dan asas orang tua. Yang ketiga, apatrid, seseorang yang sekali tidak memiliki status kewarganegaraan. Indonesia menganut asas ius sanguis dan ius soli secara terbatas demi menjamin hak asasi manusia agar seseorang tidak kehilangan kewarganegaraan. Lalu, anak yang memiliki kewarganegaraan ganda seperti kasus anak hasil perkawinan campuran setelah berusia 18 tahun atau maksimal 21 tahun harus memilih salah satu kewarganegaraan. Video tersebut mencontohkan Laksamana John Lee, keturunan Tionghoa, Abraham Baswedan, keturunan Arab, dan Ernest Douwes Dekker, keturunan Belanda. Meskipun memiliki darah campuran, mereka berjuang sepenuhnya demi kemerdekaan Indonesia. Hanya yaitu status kewarganegaraan itu fleksibel tetapi diatur hukum. Seseorang bisa menjadi warga negara suatu negara baik karena faktor keturunan ius sanguis maupun tempat kelahiran ius soli, seperti contohnya para pemain timnas Indonesia Justin Hubner dan Christian Gonzalez. Lalu, aturan di Indonesia menerapkan kombinasi asas kewarganegaraan demi melindungi hak asasi manusia agar seseorang tidak kehilangan status warga negara. Bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda terbatas, mereka wajib memilih salah satu status WNI atau WNA ketika sudah berusia 18 hingga 21 tahun. Lalu, esensi warga negara. Menjadi warga negara di Indonesia, WNI tidak dipandang dari latar belakang suku, ras, atau asal-usul keturunan darah campuran seperti pahlawan nasional John Lee atau Douwes Dekker. Siapapun yang sudah menjadi WNI memiliki hak yang sama dan wajib berkontribusi serta bertanggung jawab penuh terhadap kemajuan NKRI. Hai semua, terima kasih sudah menonton video reaction dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.